Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki dari Universitas Pembangunan Pancabudi, Fakultas Social Science, Program Studi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tugas Total Quality Management yang memiliki tema penetapan sasaran untuk mengadakan perbaikan mutu. Peningkatan mutu mutlak harus dimiliki oleh setiap lembaga, baik itu lembaga bisnis maupun lembaga publik. Mutu menjadi indikator penting bagi penyelenggaraan organisasi. Mutu merupakan cerminan organisasi dalam penyelenggaraan misi, visi, tujuan, maupun strateginya. Mutu yang baik dan berkualitas tentunya akan menjadi perhatian masyarakat luas. Kualitas mutu menjadi barometer kualitas layanan dalam organisasi. Mutu itu menjadi indikator utama dalam organisasi, terutama dalam aspek organisasi publik. Apa itu sasaran mutu? Sasaran mutu itu ialah target yang diinginkan oleh suatu perusahaan yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Walaupun belum menerapkan ISO 9001, biasanya setiap perusahaan sudah mempunyai target departemennya. Misalkan, target penjualan, target waktu, dan juga target produksi, target reject, dan lain-lain. ISO 9001 ini ialah standar internasional yang menetapkan persyaratan sistem manajemen mutu. Untuk memudahkan pembuatan sasaran mutu, perusahaan harus membuat satu acuan, yaitu dengan prinsip SMART. S. Specific, M. Measurable, E. Agreed, at reasonable, T. Time-bound. Yang pertama ialah spesifik. Target yang ditentukan haruslah spesifik, karena target yang spesifik akan membuat lebih fokus dan akan mudah diukur, tidak dengan target yang umum. Kedua, measurable. Measurable ini bermaksud artinya terukur. Maksudnya terukur yaitu target yang ditentukan harus lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Ketiga, agreed. Disetujui atau disepakati bersama untuk memastikan personal bertanggung jawab apa yang disetujui, yaitu menentukan target yang sudah ditentukan. Keempat, reasonable, atau sasaran mutu haruslah masuk akal, atau bisa bilang target yang harus disesuaikan. Target itu harus bisa disesuaikan oleh semua orang atau bisa dicapai oleh semua orang. Yang terakhir, yang kelima, time bound, atau target sasaran yang ditentukan haruslah memiliki waktu yang jelas, atau target yang ditentukan harus mempunyai waktu yang cukup jelas. Ketika merencanakan bagaimana mencapai suatu sasaran mutu, organisasi harus menetapkan, yang pertama, apa yang harus dikerjakan. Yang kedua, siapa yang akan bertanggung jawab. Ketiga, sumber daya apa yang dibutuhkan. Keempat, kapan akan selesainya. Dan yang kelima, bagaimana hasil akan dievaluasi. Contoh kasus yang sederhana yaitu dari suatu pabrik. Pertama, apa produk yang ingin dijual? Kedua, fungsi utama dari produk itu apa? Berdasarkan identifikasi fungsi produk tersebut, maka bisa ditetapkanlah sasaran mutu yang akan dibuat. Penetapan sasaran mutu itu disesuaikan dengan harapan pelanggan. Jadi dari situ bisa didapatkan sasaran mutu tersebut. Misal, produk kita itu ialah headset. Jika kita pelanggan, kita akan memikirkan kualitas suara yang dihasilkan dari headset tersebut. Maka tugas kita ialah mencari apa saja sih kualitas suara seperti apa yang dibutuhkan untuk headset. Biasanya yang paling dicari oleh setiap pelanggan itu adalah kualitas dari bassnya. Selain menentukan spesifikasi dari suara headset tersebut, juga jangan lupa kita juga perlu menambahkan sasaran umum pada setiap perusahaan seperti kualitas bahan dan bagaimana nilai kepuasan dari setiap pelanggan. Mungkin sampai sini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.